Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita mistis pengalaman pribadi dari saudara kita yang bernama Mas Aji. Jadi Mas Aji ini asalnya dari Blitar ya teman-teman. Saat kira-kira tahun 2018 yang lalu, Mas Aji ini mengaku kalau dia hampir saja menjadi sasaran untuk tumbal di sebuah tempat makan di salah satu kota di Jawa Timur. Di sini kita sebut saja kota X ya. Dan sebelum cerita ini saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu agar saya tetap semangat untuk membangun channel ini biar lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa juga untuk pencet loncengnya agar tidak ketinggalan nanti kalau ada video-video baru yang saya upload di channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai saat Mas Aji ini mendapatkan tugas dari kantornya untuk melakukan semacam penyuluhan di berbagai kota, yang salah satu kota tujuannya ini adalah kota X ini ya. Singkat cerita, hari itu Mas Aji sudah bersiap-siap, jadi dia itu menyiapkan pakaian dan lain-lain untuk keperluannya sehari-hari, karena dalam tugasnya ini Mas Aji memang harus menginap beberapa hari di kota-kota yang mau dia tuju untuk melakukan penyuluhan, dan sebelum kemudian pindah lagi ke kota lain, menginap lagi, seperti itu ya kira-kira. Dan pada saat itu kebetulan kota pertama yang paling dekat tujuan Mas Adi ini ya kota X ini, dan dia merencanakan untuk berangkat siang hari karena pada saat itu memang kebetulan hari Jumat ya, jadi dia memutuskan untuk berangkat selesai melaksanakan sholat Jumat. Siang itu Mas Aji berangkat menuju kota X ini dengan naik bus, dan sebenarnya selama perjalanan ini nggak ada apa-apa, tapi saat di bus ini Mas Aji sempat bertemu dengan sosok bapak-bapak yang agak tua lah. Yang bapak-bapak ini duduknya ini berseberangan dengan kursi Mas Aji. Jadi kalau di bus kan kursi kanan kiri berseberangan, terus tengahnya buat lewat kayak gitulah. Jadi bapak-bapak ini duduknya di seberangnya, di sebelah kanan Mas Aji. Bapak-bapak itu tiba-tiba menepuk pundak Mas Aji dan bilang ke Mas Aji saat itu, "Mas, mau kemana?" kayak gitu. Mas Aji menjawab, "Mau ke kota X, Pak." "Oh alah, mau ada kerjaan apa gimana? Apa ada keluarga di sana?" Mas Aji menjawab, "Oh enggak Pak,
saya ada tugas di sana untuk melakukan penyuluhan lah. Bapak itu tiba-tiba ngomong ke Mas Aji, oh ya udah Mas, hati-hati, semoga kerjaannya lancar, dan kalau bisa jangan makan sembarangan ya Mas, kayak gitu. Mas Aji ini agak heran, kok baru kali ini ada orang pesan semacam itu ya. Biasanya kan paling ya hati-hati di jalan, semoga rezekinya lancar, semoga kerjaannya juga lancar, kayak gitulah kira-kira. Tapi ini kok juga pesan jangan makan sembarangan ini. Mas Aji saat itu ya agak heran, tapi ya dia abaikan aja lah. Sore hari ketika kira-kira sudah hampir jam 4 sore, akhirnya Mas Aji ini sampai di terminal di kota X tersebut. Jadi dia sampai di terminal dan kemudian mencari jasa ojek ya saat itu untuk mengantarkannya ke tempat dia menginap, atau bisa dibilang kontrakan dia lah, karena sebelum berangkat ini beberapa hari sebelumnya sebenarnya Mas Aji sudah menghubungi beberapa temannya yang ada di kota X ini untuk mencarikan kontrakan sementara, mungkin antara 1 minggu sampai 2 minggu dia mengontrak di situ. Mas Aji pun saat itu akhirnya naik ojek dari terminal tersebut menuju ke kontrakan yang sudah diberitahu alamatnya oleh temennya yang sudah mencarikan ini ya. Tapi saat dalam perjalanan, entah kenapa Mas Haji ini tiba-tiba ngerasa lapar ya. Jadi dia itu saat perjalanan sama ojek ini tiba-tiba, aku kok lapar gini ya, apa gimana. Sementara dia coba tanya ke tukang ojek yang dia tumpangi ini, Pak, ini kira-kira tempatnya ini sebenarnya jauh nggak di alamatnya ini? Ojek itu menjawab, ya agak jauh sih Mas sebenarnya. Kenapa? Gini aja deh, kita cari warung dulu aja ya, Bapak nanti temenin saya makan, nanti gak apa-apa, nanti saya bayarin, kayak gitu. Karena saya lapar banget nih Pak, habis perjalanan jauh tadi, belum sempat sarapan di rumah. Akhirnya Mas Haji dan ojek ini mencari sebuah tempat makan yang ada di pinggir jalan raya lah, yang ada di situ. Sampai Mas Haji ini menemukan semacam rumah makan yang bisa dibilang rumah makan ini ya tengah-tengah lah, antara yang nggak besar ya nggak kecil juga, jadi ya termasuk masih bagus lah. Akhirnya dia makan di situ. Mas Haji memesan kopi dan kebetulan dia saat itu pengen makan nasi goreng ya, jadi dia pesan nasi goreng dan kopi, sementara bapak-bapak ojeknya ini memesan nasi campur ya, dan juga segelas teh hangat saat itu. Akhirnya Mas Haji ini makan di warung tersebut sambil ngobrol-ngobrol sama bapak ojek yang diajak makan ini, tanya-tanya seperti itu, bapaknya asli mana, kayak gitu ya, basa-basi seperti itulah kira-kira. Saat makan nasi goreng ini, Mas Haji ini merasakan makanannya ini, ini nasi goreng kok enak banget kayak gitu. Belum pernah makan nasi goreng seenak ini. Kalau dia pergi ke warung-warung atau bahkan ke restoran pun nasi gorengnya ya gitu aja lah, biasa aja. Sampai Mas Haji ini akhirnya memanggil lagi pelayan yang ada di situ untuk minta dibungkuskan nasi goreng, karena dia mau makan nasi goreng itu lagi nanti malam, karena ya emang enak gitu. Dia sampai
lahap banget gitu waktu itu makannya. Dan setelah saya makan, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kontrakan Mas Adi yang jaraknya memang cukup dekat dengan tempat dia akan melakukan penyuluhan. Akhirnya kira-kira sekitar setengah 6 atau jam 5 lebih dia akhirnya sampai di kontrakan tersebut dan kemudian membayar tukang ojek yang dia tumpangi, dan dia mulai masuk ke kontrakan itu menata barangnya dan memutuskan untuk segera wudhu karena waktu sudah mendekati maghrib ya. Selesai wudhu, dia akhirnya sholat di kontrakannya ini karena saat itu dia belum tahu apa ada semacam musola atau masjid di dekat situ, karena saat itu dia memang mendengar suara adzan tapi kayaknya agak jauh ya. Akhirnya Mas Haji pun sholat, dan selesai sholat ini dia mulai memasak air untuk membuat kopi karena saat itu dia pengen banget ngopi, dan keluar sebentar mencari warung untuk membeli sebungkus rokok ya. Akhirnya setelah selesai dia buat kopi, dia merokok sebentar. Nggak tahu kenapa, padahal belum ada 1 jam dia makan ini, tapi kok ngerasa lapar lagi kayak gitu. Sampai Mas Haji ini heran, ini apa saking jauhnya, apa saking lamanya di bis ini sampai bentar-bentar lapar ini kok tumben aku kayak gini, seperti itu. Mas Haji pun teringat dengan bungkusan nasi goreng yang dia pesen dari warung tadi, dan dia akhirnya memutuskan untuk memakan itu aja lah. Ini Mas Haji ini mulai membuka bungkusnya, dan ya seperti biasa dia makan nasi goreng sambil melihat TV ya, karena kebetulan kontrakannya Mas Haji ini ada fasilitas TV dan air hangat lah saat itu. Mas Haji ini saat makan ini agak heran, ini nasi gorengnya ini kok rasanya beda ya sama yang pas tadi di warung. Tadi di warung itu rasanya enak banget gitu, bumbunya terasa banget, pedasnya pas dan nggak terlalu asin kayak gitu. Pokoknya itu makanan enak banget tadi waktu di warung. Tapi ini kok rasanya nasi goreng ini kok hambar banget ini. Jadi rasanya menurut Mas Haji ini ya cuma asin aja, nggak ada rasa bumbu-bumbu kayak gitu. Kalaupun ada itu rasanya tipis banget sampai kayak ketutup sama asinnya ini. Dan karena kayak gitu akhirnya Mas Haji ini nggak habis makannya. Dia makan mungkin cuma, kalau katanya mungkin cuma 1/4 lah dari porsi yang ada di bungkusan itu. Kemudian dia memutuskan untuk udahlah, ini nasinya kok kayak gini, aku jadi nafsu makanku jadi hilang kayak gitu. Karena saat itu Mas Haji ngerasa capek banget gitu, karena habis perjalanan jauh. Dia memutuskan untuk langsung tidur saat itu, langsung istirahat aja. Akhirnya dia rebahan di tempat tidur dia, kontrakan dia ini, dan saat rebahan ini gak tahu kenapa tiba-tiba awalnya ini Mas Haji merasa kedinginan ya. Jadi dia kedinginan gitu, sampai dia itu di kontrakan tersebut sudah ada selimut, sampai dia itu saking rasa kedinginannya dia pakai 2 selimut ya. Jadi selimut yang dia bawa sendiri sama selimut yang ada di kontrakan tersebut dia pakai semua. Dia sampai heran, masa di sini dingin banget kayak gini. Kalau kayak gini apa aku betah kayak gitu, padahal ini kan kota besar.
Mas Haji saat itu selimutan, dan dia saat menggigil kedinginan ini kepalanya udah mulai pusing. Saat itu dia kepalanya pusing, kedinginan, dan kayak hampir ya kayak orang masuk angin kayak gitu. Dia selimutan, lalu tiba-tiba aja dia ini ngerasa pengen muntah. Saat itu gak tahu kenapa tiba-tiba dia mual banget. Jadi dia mual, dia kemudian lari-lari ke kamar mandi, dan di situ dia muntah-muntah itu banyak sekali, kayak semua yang ada di perutnya ini keluar semua. Saat itu sehabis muntah ini Mas Haji ini ngerasa udah gak enak badan banget, udah menggigil, pengen muntah, dan di situ dia juga berkeringat dingin, dan dia langsung memutuskan untuk aduh, aku udah gak kuat ini, tidur aja lah, semoga besok bisa sembuh. Mas Haji memutuskan untuk tidur, dan gak lama akhirnya Mas Haji ini bisa ketiduran. Pada saat dia tidur ini Mas Haji ini mimpi kalau kontrakannya ini tiba-tiba menjadi kayak suasananya itu kayak suram banget gitu. Jadi dalam mimpinya ini Mas Haji ini lagi duduk di tempat tidurnya itu, dan dia memandang sekeliling kontrakannya ini kontrakan kok suram banget sih, kayak kurang terang, padahal lampu penerangan juga kayaknya besar itu. Lalu tiba-tiba dalam mimpinya ini pintu kontrakannya ini terbuka, jedor gitu, jadi kayak ada yang dorong keras banget dari luar. Nanti saat pintunya terbuka ini, di balik pintu ini ada sosok yang sangat besar sekali. Perawakannya tinggi, mungkin lebih dari 2 meter menurut Mas Haji ini. Tubuhnya ini hitam kelam dan berbulu, matanya merah menyala, dan ada taring dari atas dan bawah itu. Lalu rambutnya ini panjang sekali sampai ke kaki, dan memakai semacam mahkota, tapi mahkota ini bentuknya ini seperti mahkota yang dari daun, tapi warnanya ini kata Mas Haji ini warna emas kayak gitu. Jadi saat dia melihat sosok itu, gak tahu kenapa dalam mimpinya Mas Haji ini, dia itu saat memandang matanya, dia tuh seakan gak bisa gerak gitu, tubuhnya kaku, dia gak bisa ngomong apalagi teriak. Jadi dia semacam ketakutan yang amat sangat ya, sampai dia seperti itu. Lalu perlahan sosok hitam ini masuk ke kamar Mas Haji, bahkan tingginya ini 2 meter lebih tinggi dari pintu, tapi seakan dia cuma jalan aja menembus batas pintu tadi itu. Dia menghampiri Mas Haji saat itu. Mas Haji ketakutan luar biasa saat itu, dan dia saat udah dekat Mas Haji ini, tangannya ini seperti memegang bahu Mas Haji. Jadi tangan dari sosok hitam ini, tangan kanannya memegang bahu Mas Haji, yang kemudian perlahan-lahan tangan itu mulai mencekik Mas Haji ini. Saat itu Mas Haji ini ketakutan dan kesakitan, gak bisa nafas seperti itu, sampai dia ini aduh ini apa dalam mimpinya ini seperti itu. Dia sampai ketakutan dan ngerasa benar-benar kesakitan saat itu lehernya ini, dan sosok itu kayak mau makan dia gitu loh. Jadi Mas Haji ini dicekik, kemudian perlahan-lahan diarahkan ke mulut dia, kepalanya ini. Saat itu Mas Haji berusaha berontak, tapi dia ini kayak gak bisa apa-apa itu. Dan saat dia mimpi kayak gitu, tiba-tiba saja ada suara ketukan pintu saat itu. Dok 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 dok, Haji kayak gitu. Seketika saat itu Mas Haji ini bangun dari tidurnya dalam keadaan yang
berkeringat deras, badannya sakit semua. Dia juga ngerasa saat ngeraba keningnya ini panas banget. Sambil menggigil itu dia membuka pintu, dan ternyata itu adalah teman Mas Aji yang bernama Mas Eko, yang saat itu memang dia inilah yang mencarikan kontrakan Mas Aji. Jadi Mas Eko ini mau memastikan saat itu Mas Aji udah sampai apa belum. Saat dibuka pintunya ini, Mas Aji sambil sempoyongan itu lihat Mas Eko itu kayak lega gitu. Dia langsung saat itu memeluk Mas Eko. Aduh, untung ono konko, untung ono kon, kayak gitu. Untung ada kamu, artinya kayak gitu. Mas Eko yang saat itu dipeluk, tiba-tiba dipeluk sama Mas Aji, kebingungan, loh ono apa? Kamu kenapa kok badan kamu ini panas banget kayak gini? Kamu keringetan kayak gini, kamu sakit ya kayak gitu. Akhirnya Mas Eko ini memapah Mas Aji untuk kembali ke tempat tidurnya saat itu dan mendudukkan Mas Aji di situ. Saat itu Mas Eko tanya lagi ke Mas Aji, loh kamu ini kenapa kok? Kamu sakit ya? Kenapa gak bilang kalau sakit? Mas Aji bilang saat itu, nggak tahu, aku tiba-tiba kok badanku ini sakit semua kayak gini. Dan akhirnya Mas Aji ini menceritakan mimpinya saat tidur tadi, yang akhirnya sampai Mas Eko ini ketuk-ketuk pintu, dan saat terbuka Mas Aji langsung meluk dia ini. Mas Aji cerita itu kenapa kok dia tiba-tiba buka pintu sambil meluk Mas Eko ini. Saat itu Mas Eko bilang, apa mungkin ya di sini ini ada penghuninya, apa kayak gitu kan. Mas Aji saat itu ya kebingungan, masa gitu, aku itu seumur-umur nggak pernah aku ngelihat kayak gini-gini nih. Makanya aku peluk kamu tadi karena aku juga kaget, takut, badanku juga sakit semua. Aku jalan aja ke pintu tadi nguat-nguatin. Akhirnya Mas Eko ini menyuruh Mas Aji untuk, yaudah kamu tiduran dulu aja, kamu pakai selimut, aku beliin obat sebentar. Mas Aji saat itu menurut dan dia rebahan lagi di tempat tidurnya ini. Dan kemudian Mas Eko keluar untuk membeli obat ya saat itu. Pada saat Mas Eko ini keluar, gak tahu kenapa mungkin Mas Eko ini keluar baru beberapa langkah dari kamar Mas Aji ini. Gak tahu kenapa tiba-tiba Mas Aji ini lagi-lagi dia ini ngerasa pusing banget kepalanya. Aduh, kepala pusing, badan lemas, agak mual sedikit. Terus dia kayak sampai Mas Aji ini matanya ini kayak gak kuat melek gitu loh. Jadi mata Mas Aji ini kayak antara melek sama merem saat itu karena saking pusingnya dia. Dan saat mengalami itu Mas Aji ini ternyata mengalami hal yang sama persis seperti yang ada di mimpinya tadi. Jadi dia itu seperti setengah sadar dan enggak, karena Mas Eko tadi keluar katanya sebentar untuk ke warung, jadi pintunya ini enggak ditutup sama dia. Sementara dari kamar Mas Aji ini kelihatan pintunya. Dia seperti melihat sosok itu masuk ke kontrakan dia, sosok yang sama persis, hanya saat itu bedanya ketika di mimpinya ini sosok ini sendiri, pada saat yang kedua ini sosok ini bersama dua sosok lain di kanan kirinya yang sebenarnya kalau dari penampilan itu seperti manusia normal, tapi seperti memakai pakaian kerajaan dan membawa semacam tombak ya, seperti pengawalnya dia gitu. Jadi sosok hitam ini masuk lagi ke kamar Mas Aji, dan saat mulai berjalan mendekat ke arah Mas Aji ini teriak-teriak saat itu karena saking takutnya dia. Eko cepet kok kayak gitu. Sampai-sampai
tetangga kontrakannya Mas Haji ini keluar dan melihat keadaan Mas Haji, dan saat tetangganya masuk ke kamar Mas Haji ini dengan berlari-lari saat itu karena dia mungkin mikir Mas Haji ini ada apa-apa, tiba-tiba sosok itu hilang. Dan suasana yang tadinya saat sosok itu masuk ini suram kembali terang saat tetangganya ini berlari masuk ke situ. Saat itu Mas Haji ini ditanyain oleh tetangga kontrakannya ini, "Mas, ada apa? Ada apa?" "Enggak Mas, enggak. Ini loh, teman saya tadi beli obat ke warung kok lama gak kembali kayak gitu. Saya udah kayak enak badan banget ini, pengen cepet-cepet minum obat," kayak gitulah kira-kira. Saat itu Mas Haji beralasan seperti itu ya. Akhirnya tetangga kontrakan Mas Haji ini memutuskan untuk menunggu Mas Haji di situ sampai Mas Eko ini kembali. Dan bener, gak berapa lama, gak sampai 5 menit saat itu Mas Eko udah kembali masuk dan agak kaget dia melihat kok udah ada orang ya di sini. Dan kemudian tetangga kontrakan Mas Haji ini bilang, "Enggak Mas, ini tadi temennya teriak-teriak manggil kayaknya gitu. Makanya saya kesini takut ada apa-apa." Saat itu Mas Eko kelihatan kayak mikir gitu. Mungkin Mas Eko ini mikir, Haji ini kenapa kok gak kayak seperti biasanya sih, dia ini kenapa ini. Saat Mas Eko memberi obat ini, dia tanya ke Mas Haji, "Kamu iya tak, kamu tadi teriak-teriak tak?" Gitu. "Iya, aku tadi ngalamin hal yang sama kayak di mimpiku kok. Gimana ini? Apa bener di sini ada penghuninya?" kayak gitu. Karena Mas Eko udah ngerasa ini udah nggak wajar, Mas Eko ini memutuskan untuk membawa Mas Haji ini ke rumahnya. Jadi udah kamu sekarang siap-siap aja, kamu pakai jaket apa gimana, nanti kamu malam ini tidur di rumahku dulu aja ya. Kamu di rumahku dulu aja, jangan tidur sini dulu. Akhirnya karena Mas Haji ini merasa takut, dia ini akhirnya menurut aja sama kata Mas Eko. Ya udah bentar, akhirnya Mas Haji memakai jaket saat itu dan bahkan sampai memakai kaos kaki karena dia kedinginan banget. Singkat cerita, akhirnya Mas Haji ini dibawa ke rumah Mas Eko, dan saat sampai Mas Eko ini segera menyiapkan kamar agar Mas Haji ini segera bisa istirahat ya malam itu. Saat selesai menyiapkan kamar ini, Mas Haji kemudian disuruh untuk istirahat di situ, dan Mas Eko ini keluar. Jadi Mas Eko ini keluar tujuannya untuk memanggil salah satu ustadz yang ada di desanya saat itu, yang ada di kampungnya, untuk dimintai bantuan gitu, kira-kira Haji ini kenapa kayak gitu. Saat itu kira-kira udah malam ya, sekitar udah jam 8 lebih lah. Mas Eko masuk lagi ke rumahnya dengan seorang ustadz atau orang yang dituakan di kampungnya itu untuk melihat keadaan Mas Haji. Pada saat Mas Eko ini membuka kamar yang ditempati Mas Haji, dia ini kaget karena saat itu posisi Mas Haji ini seperti sedang mencekik dirinya sendiri. Jadi tangan Mas Haji udah di leher sama kakinya ini udah kayak kelojotan kayak gitu. Saat itu Mas Eko berlari dan memegangi tangan Mas Haji, tapi tangan Mas Haji ini kayak kaku banget gitu, kayak gak bisa gerak gitu. Akhirnya Pak Ustadz ini membacakan semacam doa-doa, dan kemudian dia mulai mengelus kening Mas Haji saat itu, dan akhirnya Mas Haji ini tenang, dan saat itu dia pingsan. Pada saat Mas Haji ini sadar, akhirnya dia tanya ke ustadz tersebut yang saat itu memang menolong dia ya. Dia tanya gitu,
loh saya kenapa Pak, kok saya kok kayak gini sih, kenapa gitu. Pak Ustadz itu tanya ke Mas Aji, Mas tadi mimpi apa? Akhirnya Mas Aji ini menjawab, lagi-lagi dia mimpi sama seperti yang saat dia ada di kontrakan tadi. Jadi udah 3 kali Mas Aji mimpi seperti itu, seperti antara mimpi dan enggak karena terasa nyata sekali. Akhirnya Ustadz itu tanya ke Mas Aji gitu, Mas, sampean selama perjalanan tadi ada yang aneh apa enggak gitu. Apapun kalau Mas ngerasa aneh, tolong Mas cerita ke saya kayak gitu. Mas Aji pun saat itu mengingat-ingat, apa ya yang aneh selama perjalanan, kayaknya ini enggak ada, ya normal-normal aja. Yang seketika dia ingat sama bapak-bapak yang dia temui di bis tadi, dan akhirnya dia ceritakan ke Pak Ustadz itu, iya Pak, saya tadi waktu di bis berangkat ke sini ini saya ketemu bapak-bapak dan dia bilang gini-gini ya, seperti itulah. Akhirnya Pak Ustadz ini nanya, Mas tadi terakhir makan di mana? Akhirnya Mas Haji menjawab, dia makan di salah satu warung di perjalanan menuju kontrakannya. Saat itu Pak Ustadz bilang ada yang aneh sama warungnya. Mas Haji bilang, oh nggak ada Pak, warungnya itu normal aja, nggak ada apa-apa di situ, saya nggak ngerasa apa-apa. Mas yakin nggak ada yang aneh di situ? Akhirnya Mas Haji ini antara bimbang sama bingung saat itu, dia akhirnya ngomong juga ke Pak Ustadz, iya sebenarnya pada saat saya makan tadi itu saya itu ngerasa makanan di situ itu emang enak banget, sampai akhirnya saya pesen lagi 1 bungkus untuk saya makan di kontrakan. Tapi saat sampai di kontrakan kemudian saya makan, makanannya itu cuma asin aja rasanya, nggak tahu kenapa. Saya hanya beberapa suap aja udah sampai kayak gak nafsu makan ya itu. Akhirnya Pak Ustadz ini menyuruh untuk Mas Eko ini mengambil makanan sisa yang tadi dimakan Mas Haji, dan akhirnya singkat cerita Mas Eko pun kembali ke kontrakan Mas Haji dan mengambil sisa nasi goreng yang tadi dimakan sama Mas Haji. Ya, kebetulan memang masih ada di situ. Saat sampai ini Pak Ustadz mulai membacakan sesuatu sambil memegang bungkusan yang bekas makanan Mas Aji tadi. Saat Pak Ustadz ini selesai melakukan, dia membaca sesuatu itu, Pak Ustadz ini geleng-geleng kepala gitu. Alah mas, ini kamu kok kalau gak segera dibawa ke sini, kamu gak segera ketemu saya di sini, mungkin kamu udah meninggal, kayak gitu kata Pak Ustadz. Mas Haji yang tahu itu kaget, loh kok bisa Pak, kok gimana ceritanya saya bisa meninggal kayak gitu. Pak Ustadz bilang kalau saat itu warung tempat Mas Haji ini sedang mencari tumbal untuk pengelarisan. Jadi warung tempat Mas Haji makan ini ramai sekali karena pengelarisan, dan di situ syaratnya harus pakai tumbal. Saat itu kebetulan pemilik warung mengincar Mas Haji karena melihat Mas Haji ini pakaiannya sama dari barang-barang yang dia bawa ini seperti orang yang dari luar kota, dan mengincar Mas Haji untuk akhirnya dijadikan tumbal untuk jin yang dia sembah lah. Saat mengetahui itu Mas Haji ini merinding ya, dia langsung tanya, terusannya saya harus gimana Pak, saya ini gak ngerti apa-apa, saya gak ngerti yang gaib-gaib semacam itu. Akhirnya Pak Ustadz ini menyarankan untuk Mas Haji ini segera berwudu dan kemudian segera
sholat isya kalau memang belum sholat. Saat selesai sholat ini Pak Ustadz ini semacam membalurkan semacam garam, tapi garam bukan garam yang halus yang buat masak itu, tapi garam yang masih kasar. Kalau orang sini nyebutnya uyah gerasar kayak gitu. Kemudian garam itu dibalurkan di atas nasi goreng bekas Mas Haji makan tadi, dan Pak Ustadz minta untuk Mas Haji segera membawa bungkusan makanan itu ke warung tempat dia membeli dan menaruh entah di depannya, atau kalau mungkin di depan warung itu ada semacam tempat sampah atau apa, ditaruh aja di situ. Singkatnya akhirnya Mas Haji dan Mas Eko ini berangkat ke warung tempat dia makan, dan dia taruh sisa makanan itu di tempat sampah yang berada di depan warung itu. Dan akhirnya setelah itu Mas Haji ini nggak mengalami gangguan apa-apa lagi. Saat itu Mas Haji udah normal lagi, dia akhirnya bisa melakukan penyuluhan lagi dan lain-lain. Dan pada saat dia berpindah kota lagi dan akhirnya sampai ke kota terakhir dia melakukan penyuluhan, dia mendengar kabar dari Mas Eko kalau warung tempat dia makan dulu yang sampai kayak gitu itu terbakar habis saat Mas Eko lewat depannya situ. Jadi Mas Eko ini saat itu jalan pakai motor lewat depan warung itu, dan dia lihat warung itu udah semacam habis terbakar, dan di situ seperti habis semua itu, hanya tinggal arang aja yang berserakan di situ. Dari cerita Mas Haji ini semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun pekerjaan kita harus kita lakukan dengan benar, jangan mengambil jalan pintas atau apapun, karena nggak bakal awet juga, mungkin nikmatnya ya juga cuma sebentar. Andai dapat uang banyak juga cuma sebentar, dan akhirnya kita malah akan lebih hancur lagi dari sebelumnya. Dan saat kita makan dimanapun tempat kita berada, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum makan agar terlindungi dari hal-hal semacam yang dialami oleh Mas Haji ini. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Mas Haji karena sudah mau menceritakan pengalamannya ke Sukmo Lelono. Dan buat teman-teman yang mau cerita soal mistis atau apapun itu, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak yang ada di deskripsi video. Terima kasih udah nonton ini sampai habis, dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Dan salam Sukmo, salam Rahayu.